Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi Maharani atau bisa dipanggil Pak Debi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hand tools. Sebelumnya, pengertian hand tools sendiri adalah peralatan yang digunakan pada perbaikan kendaraan atau perbaikan mobil yang menggunakan tenaga manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis hand tools. Yang pertama, kita buka di toolbox yang nomor 4 ini. Ada beberapa kunci. Ini adalah kunci pas. Kemudian ini adalah kunci ring. Kemudian ini adalah kunci pas ring atau kunci kombinasi. Nah, kunci pas seperti ini ada beberapa ukuran, digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan mur baut yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu tersembunyi. Kemudian kunci ring ini digunakan untuk mengencangkan baut yang berukuran 6 sisi atau heksagon. Ini lebih presisi atau lebih kuat dan bisa digunakan pada tempat-tempat atau letak yang tersembunyi. Kemudian ini juga ada kunci kombinasi berbagai ukuran ya. Ini bisa lebih fleksibel. Kalau yang pertama menggunakan kunci pas untuk mengencangkan atau mengendorkan mur yang tidak terlalu kuat. Kemudian yang kunci ringnya sendiri di sini digunakan untuk mengencangkan baut atau mur yang ukurannya 6 sisi atau heksagon. Kemudian di rak yang nomor 2 kita juga menemukan beberapa kunci. Ini sama seperti tadi, kunci pas ring atau kunci kombinasi. Kemudian di sini ada kunci L. Ini atau kunci bintang. Nah, di sini digunakan untuk biasanya pada beberapa part atau komponen yang memiliki spesifikasi baut atau mur yang berbentuk bintang. Ini. Kemudian ini ada kunci shock. Di sini ada beberapa kunci shock dengan berbagai ukuran. Ini disarankan ketika melepas atau mengencangkan baut menggunakan kunci shock karena tingkat kekerasan dan tingkat momennya itu lebih baik. Kemudian ini adalah ratchet yang bisa disetel untuk mengencangkan atau mengendorkan. Kemudian kalau digunakan bisa seperti ini. Ini ada pengunci, kita tekan dulu untuk melepasnya. Kita tekan dulu juga untuk memasangnya. Nah, kalau dibalik, oke. Kemudian ada perpanjangan. Ini digunakan untuk menambah panjang. Ini yang pendek, ini yang lebih panjang lagi. Dan ini satu lagi kelengkapan kunci shock. Ini namanya X joint. Ini digunakan pada beberapa tempat yang sangat susah untuk mengendorkan atau mengencangkannya ya, karena ini bisa lebih fleksibel. Lalu di rak nomor 3 kita menemukan beberapa kunci
yang ini adalah tang, kemudian ini adalah obeng, dan ini juga tang ya. Yang pertama kita buka dulu tangnya. Ini ada beberapa model tang. Ini adalah tang cucut yang biasanya digunakan untuk beberapa tempat atau komponen untuk melepas dan memotong kabel. Ini juga bisa, tapi hanya memotong saja satu kabel. Kemudian ini untuk pemegangnya, dan ini untuk pemegang dengan diameter yang lebih besar. Lalu ini adalah tang potong, fungsinya hanya untuk memotong saja. Ini adalah tang untuk pemegang ya. Lalu ini adalah tang biasa atau tang kombinasi, digunakan untuk memegang di ujung. Lalu ini yang untuk diameter lebih besar, ini untuk memotong. Nah, ini juga jenis tang yang lain digunakan untuk mengencangkan atau melepas diameter baut mur part yang lebih besar. Nah, kemudian ini yang kedua adalah obeng. Ini ada dua jenis obeng. Yang pertama adalah obeng plus dengan kepala plus. Yang kedua adalah obeng min. Nah, perlu diperhatikan ketika melepas atau mengencangkan mur, yang dipegang adalah bagian pemegangnya ini. Kemudian ada tangkai di sini yang digunakan untuk melandaskan jari ketika mengeraskan. Bagian atau cara yang salah adalah memegang yang di bagian sini ketika mengencangkan. Ini adalah cara yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Kemudian ketiga ini juga jenis tang. Ada tang snap ring, ini yang untuk menutup, yang open ended. Kemudian ada lagi ini juga tang snap ring, digunakan untuk melepas ring atau snap ring pada bearing biasanya. Nah, ini ada ujungnya seperti ini. Ini juga sama. Selanjutnya adalah pada rak yang nomor pertama. Ini ada beberapa alat tangan yang digunakan untuk, namanya adalah kikir dengan beberapa model. Ini yang segitiga, kemudian ini yang persegi, kikir persegi, kemudian ini kikir yang bentuknya lingkaran atau bulat, dan yang terakhir ini yang bentuknya setengah lingkaran. Nah, kikir ini fungsinya untuk mengikis atau mengkikir beberapa part, biasanya digunakan pada pekerjaan bangku ketika ngikir ya. Perlu diperhatikan caranya adalah dengan memegang handle-nya ini, kemudian kita menekan bagian kikirnya seperti ini. Dan satu lagi caranya adalah dengan satu arah ya, dengan satu arah ke depan. Jadi ke belakang, tidak untuk mengikir, hanya untuk mengembalikan kondisi semula.
Yang selanjutnya adalah ini, sama seperti tadi. Ini adalah kunci shock. Ada tangkainya, kemudian ada beberapa kunci dengan berbagai ukuran. Ini dengan kotak yang lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ini adalah kunci L, tapi ini bentuknya adalah segi 6. Yang tadi adalah bintang, yang ini kunci L dengan segi 6. Mulai dari ukuran kecil sampai ukuran 10. Ini tangkai kunci shock. Dan satu lagi yang terakhir adalah ini mata gergaji, digunakan untuk memotong manual menggunakan tangan. Kemudian di sini ada beberapa kunci lagi. Alat atau hand tools ini adalah kunci T, digunakan ketika tempat atau partnya itu lebih sempit di dalam. Ini dengan beberapa ukuran. Ini adalah contoh kunci T ukuran 10. Kemudian palu ada dua macam. Di sini adalah palu konde atau palu besi. Kemudian yang kedua adalah palu karet. Khusus yang palu karet ini penggunaannya adalah pada beberapa part atau bagian komponen mesin yang lebih kecil atau lebih lentur. Ya, jadi ketika mengeraskan atau memasang atau melepas part yang lebih susah, disarankan menggunakan palu karet. Tapi kalau part atau bagian komponennya lebih besar, menggunakan palu besi seperti ini. Dan yang terakhir di sini adalah tang kabel. Ini ini adalah tang kabel yang fungsinya untuk pekerjaan memotong kabel, serabut kabel, dan juga memasang dan melepas kun. Ya. Ini yang untuk memasang dan melepas kun. Kemudian ini motong. Ini juga untuk memotong. Ini untuk memotong kabel sekaligus serabutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita pasang kabelnya di bagian sesuai dengan ukuran. Lalu ini contoh untuk memotong kabel tanpa dengan memotong serabutnya. Jadi serabutnya masih ada ya. Kemudian kita pasang skun. Nah, misalkan ini skunnya ya, atau bagian ujung kabelnya. Kita gunakan yang bagian atas. Nah, jadi dipasang seperti ini sampai kondisinya terpasang dengan benar. Nah, ini cara memasang skun dengan menggunakan tang kabel. Yang bagian atas ini ada beberapa lubang, mulai dari kecil, agak besar, kemudian sedang, dan yang paling besar. Semuanya ini digunakan ya.
Jadi disesuaikan dengan ukuran kabelnya. Kemudian kalau untuk memotong kita pakai yang bagian ini. Ya. Oke, demikian penjelasan tentang hand tools untuk pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan juga barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.